Bagaimana hukum penangkapan dan penahanan ulama guna membunuh karakter ulama? Ini adalah pemain bola yang sedang giring bola, ingin memasukkan bola kemana? Ke gawang. Ya, tahu kan? Jadi apa manfaatnya bertanya seperti ini? Min husni islamil mar'i tarkuhu malah yakni. Kalau memang bukan urusan kita, kenapa kita ikut campur? Benar tidak membawa manfaat, salah membawa petaka. Yang pertama. Kedua, emang antum sudah punya bukti bahwa itu penangkapannya salah, membunuh karakter? Ini adalah sebuah keputusan, ini adalah sebuah klaim. Kalau cuma berdasarkan berita-berita dari orang tanpa ada bukti, maka ini adalah sebuah kebodohan tersendiri. Seorang muslim tidak boleh bersaksi kecuali dengan sesuatu yang yakin. Tadi sudah sampaikan bahwa walaupun sahabat Abdullah bin Sahal itu tahu, melihat dengan mata kepala sendiri sahabatnya bercucuran darah, pelumuran darah di negeri Khaybar, tapi beliau tidak berani bersaksi bahwa pembunuhnya adalah pembunuh Khaybar. Ketika diminta bersumpah, dia tidak berani bersumpah. Kaifa nahlifu walam nashhad? Mana mungkin aku bisa bersumpah ya Rasulullah, mengatakan Yahudilah pembunuhnya, kalau ternyata aku sendiri atau kita tidak melihatnya langsung. Tidak mau bersumpah dia. Sehingga berbicara itu harus didasarkan dengan bukti yang yakin, yang kuat. Kemudian yang ketiga, dalam kita berbicara, dalam kita bertanya, hendaknya kita bertanya sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kalau ditanya dan dijawab kemudian menyebabkan kita bertambah ilmu atau bisa mengamalkan atau beramal dengan benar. Adapun pertanyaan yang kalau dijawab la ilmun yanfa, ya, ilmu tidak bermanfaat, dan kalaupun tidak dijawab, tidak ditanyakan, jahlun la yadur, kalaupun tidak tahu juga tidak rugi. Tidak juga bisa diamalkan apapun, maka untuk apa kita bertanya? Apa manfaatnya kita menanyakan sesuatu yang kalaupun dijawab tidak ada amalannya untuk kita, tidak ada manfaatnya untuk kita. Kemudian selanjutnya yang juga harus dilakukan oleh tulabul ilm, bahwa dalam pepatah dinyatakan gini, sodikun jahil atau aduun alim khairum min sadiqin jahil. Musuh yang cerdas itu seringkali lebih berguna dibanding sahabat yang pandir. Kenapa? Musuh yang cerdas memaksa kita berpikir cerdas dan bersikap cerdas, selalu waspada. Tapi sahabat yang pandir, ceroboh, gegabah, itu mencelakakan kita dengan gampangnya, tanpa dipikir dan dari arah yang tidak kita sadari. Teman, ya, tapi justru teman itu yang akan mendatangkan binasa bagi kita. Maka waspada tulabul ilm, ya, berbicaralah, diskusilah, komentarilah sesuatu yang bermanfaat. Karena sebagai seorang muslim, ucapan kita, tulisan kita itu adalah amalan yang kalaupun tidak dipertanggungjawabkan di dunia, kalaupun tidak berdampak langsung di dunia, itu akan kita pertanggungjawabkan di mana? Di akhirat. Berbicara yang bermanfaat, bertanyalah yang bermanfaat, menulislah yang bermanfaat. Jangan bertanya menulis sesuatu yang dapat membawa petaka untuk diri antum sendiri atau keluarga ataupun saudara antum. Dan yang terakhir, hal-hal yang bersifat politis, ada baunya politik, itu bukan urusannya tulabul ilm. Tulabul ilm itu fokuslah menuntut ilmu. Karena untuk menilai benar atau salah, baik atau buruk, itu tidak cukup dengan semangat emosional, harus didasari dengan apa? Ilmu. Saya contohkan, Nabi SAW suatu hari ketika beliau berada di bawah Ka'bah,
berebah di bawah Ka'bah. Didatangi oleh sahabat namanya Khabbab bin al-Ard radhiyallahu anhu. Khabbab bin al-Ard ini salah satu sahabat yang disiksa habis-habisan oleh Quraisy. Sudah dipaksa, disakiti, diintimidasi, ya, agar dia mengatakan atau kufur, agar kembali dari Islam beribadah kepada berhala. Tapi beliau tetap tegar. Ketika mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Nabi setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khabbab bin al-Ard mendatangi Nabi dan mengatakan, ala tad'u lana ala tastansir lana, ya Rasulullah, belumkah tiba waktunya engkau ini berdoa untuk kita agar kita dilindungi Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah tiba saatnya? Belumkah waktunya? Belum cukup yakin bahwa kita sudah terlalu banyak diintimidasi, disakiti? Minta kepada Allah untuk diberi pertolongan. Apa caranya, gimana orang musyrikin ini agar tidak lagi berulah? Apa kata Nabi? Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian itu adalah orang-orang yang tergesa-gesa, orang yang terburu-buru. Kemudian Nabi menceritakan, laqad kana fi man kana qablakum, sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang yang diintimidasi oleh kaumnya karena beragama Islam. Fayu'ta bi ahadihim, sebagian mereka itu kadang ada yudha'u fi mifraqi ra'si min syarun, mereka digergaji sampai terbelah menjadi dua. Ada yang yumsyatu bi muslim min hadid, disisir dengan sisir dari besi sehingga kulit kepalanya itu terkelupas. Tapi itu tidak menjadikan mereka meninggalkan agamanya. Wallahi la yutaminallahu hadzal amr, sungguh demi Allah, Allah akan memberikan kejayaan kepada agama ini. Hatta tasira dhainatu min sana'ila adan la takhafu ilallah wa dhi'ba ala aghnamia. Wanita kala itu pada saatnya akan safar dari Son'a ke negeri Aden. Dari Son'a ke Aden itu sangat jauh, ya, sendiri, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut kalau ada serigala yang menerkam siapa? Dombanya. Tidak takut perampok, tidak takut orang musyrikin, tidak takut siapa-siapa. Dalam beramal, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, pasti ada tantangan, ada godaan, ya. Tapi fokuslah kita berdakwah, menuntut ilmu sebagaimana Nabi memberikan nasihat kepada Khabbab bin al-Ard. Jalanilah proses sebagai seorang muslim dengan penuh sabar, karena ketahuilah siapapun antum itu pasti ada musuh, siapapun antum pasti dibenci oleh orang lain. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, sebagian kalian itu adalah ujian bagi yang lain, apakah kalian sabar? Ya, emosional, emosi, perasaan, amarah itu tidak ada manfaatnya kalau tanpa ilmu. Ilmu itu yang harus dibangun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membiarkan agamanya, tetapi Allah selalu menelantarkan orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya, ya. Tetapi orang yang beriman, orang yang betul-betul bertakwa, Allah tidak akan pernah membiarkannya. Pasti Allah menolong, cepat atau lambat. Cepat atau lambat Allah pasti akan menolong agamanya. Tapi ingat, ya, sekali lagi, itu tidak sekonyong-konyong hujan turun, tidak. Nah, jadilah orang baik, bukan jadilah orang yang merasa baik. Karena merasa baik belum tentu baik, merasa benar belum tentu benar. Jadilah orang yang benar. Kebenaran itu diukur dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Benar tidaknya itu bukan karena perasaan antum benar, tapi bisa dibuktikan dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan hadis. Makanya abaikan berbagai masalah-masalah yang bukan urusan antum. La yanfa'ukum bal yadurrukum, tidak membawa manfaat untuk antum, bahkan membawa madarat. Tahan diri antum, jangan berkomentar kecuali yang antum tahu dengan yakin bahwa itu benar,
atau salah, antum komentar yang benar adalah benar, yang salah adalah salah saat itu. Tapi kapan? Kalau sudah ada ilmu yang la syakka filah mariyata fi. Abu Bakar saja salah satu yang menggambarkan betapa waspada dan hati-hatinya beliau. Beliau sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu adalah salah, wala taj'alu multabisan alai fanadil, jangan kau jadikan itu terjadi labs, samar, ya. Makanya semangat berkomentar, semangat berbicara itu tidak cukup, harus didasari dengan ilmu. Mengatakan ulama, apa buktinya? Mengatakan membunuh karakter ulama, apa dasarnya? Kriminalisasi, apa buktinya? Ya, sehingga jangan hanya berdasarkan media, medsos, kemudian kita ikut berbicara, karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di dunia ataupun di akhirat. Dan juga jangan suka menjadi pemain bola yang suka giring bola, agar apa? Bolanya masuk gawang, kemudian antum jingkrak-jingkrak merasa berhasil memasukkan bola, kemudian dapat piala. Ya, semoga ini bisa difahami dengan baik.